Udah ya, aku mulai sekarang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Cinta Zaitunisa dari PLSC Universitas Negeri Jakarta 2015. Asal saya dari Bekasi. Di sini saya akan menerangkan tentang membangun teamwork. Nah, di sini tim itu artinya sekumpulan individu yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Lama loadingnya. Nah, tim ini sekumpulan individu yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi tim itu beberapa orang yang berkumpul dalam satu, ya boleh denti ya. Jadi tim itu individu yang berkumpul dalam satu lingkupan, tapi mereka juga punya tujuan mereka tuh tujuan yang udah pasti untuk apa gitu. Nah, selanjutnya belum tujuan. Nah, di sini ada tujuan dari tim. Tujuannya itu pertama, seluruh anggota tim harus mengetahui arti dari tujuan tim yang sebenarnya. Yang kedua, tim haruslah percaya bahwa tujuan tersebut dapat dicapai bersama. Why? Reconnecting. Put. Halo, sorry tadi reconnecting. Makanya aku ulang lagi. Wait. Nah, selanjutnya sebentar. Kita kembali ke slide sebelumnya. Nah, kerjasama itu kejahatan yang terorganisir dapat mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Apa sih tim itu? Kata kunci dari tim itu, pertama, perlibatan orang-orang, merupakan kolaborasi, memiliki tujuan yang sama, terdiri atas sejumlah orang yang memiliki keahlian berbeda yang dibutuhkan organisasi. Nah, selanjutnya ada 5 tahapan pembentukan tim. Yang pertama, forming atau tahapan bentuk awal. Kedua, storming, tahap badai. Ketiga, norming, tahap pernormaan. Keempat, performing, tahap kinerja puncak. Dan yang terakhir, adjourning, tahap mapan sukses. Nah, kita jelasin ya satu-satu 5 tahap pembentukan tim ini. Belum. Yang pertama ada forming. Acak-acakan nggak apa-apa. Forming itu bentuk awal. Pada tahap ini biasanya organisasi baru saja dibentuk dan pemimpin baru saja diangkat. Kedua, masing-masing anggota mencoba saling mengenal dan belum ada keterikatan yang jelas di antara para anggota. Ketiga, dimunculkan unsur pengikat formal. Tapi tetap masih ada suaranya kan? Ya nggak apa-apa. Masing-masing anggota mencoba saling mengenal dan belum ada ketertarikan yang jelas di antara para anggota. Ketiga, dimunculkan unsur pengikat formal yang berupa kesamaan dalam suatu tim, seperti nama atau ciri-ciri khusus.
Yang keempat, komitmen antar anggota sangat rendah dan masing-masing baru mempelajari tujuan organisasi. Kelima, fungsi dan tugas masing-masing anggota belum begitu jelas. Keenam, pemimpin selalu memberikan penjelasan mengenai tujuan-tujuan tertentu dari pembentukan tim. Wait ya. Ya udah nggak apa-apa, yang penting ada suaranya. Lanjutin ya, kita lanjut ke tahap setelahnya, itu ada storming atau badai. Pada tahap ini biasanya pertama masing-masing pihak sudah mulai mengemukakan pendapatnya, kedua sudah menunjukkan pola kinerja dan mulai berani menyampaikan pendapat-pendapatnya yang biasanya berbeda dengan anggota lainnya. Yang ketiga, mulai terjadi benturan pendapat, penolakan sikap, ketegangan hubungan, penyesuaian diri, dan penyesuaian sikap lebih intens. Keempat, masing-masing pihak mencari pola atau sikap komunikasi yang diperlukan oleh lingkungan intern yang dihadapinya. Kelima, kejelasan tugas mulai muncul, tetapi masih perlu ada kompromi di sana-sini untuk meningkatkan kerjasama dan kemampuan. Selanjutnya ada tahap norming atau penormaan. Pada tahap ini biasanya yang pertama sudah tumbuh norma-norma yang diharapkan dan diperlukan dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan lebih baik. Kedua, penyampaian pendapat, sikap dan perilaku sudah dapat diterima oleh lingkungan intern. Ketiga, menunjukkan kepada pola-pola kerjasama yang baik. Keempat, konsensus dan kepahaman sudah mulai terbentuk. 5. Tugas masing-masing anggota tim sudah semakin jelas dan sudah dapat dipahami dan diterima dengan lebih baik. Yang keenam, keputusan besar sudah bisa dibuat berdasarkan kesepakatan. Ketujuh, para anggota tim mulai mendiskusikan cara-cara dan metode kerja. Selanjutnya ada performing atau kinerja. Pada tahapan ini biasanya pertama kerjasama tim sudah terbentuk. Dua, para anggota tim sudah mengerti alasan mengapa hal-hal tertentu harus dilakukan. Ketiga, masing-masing anggota tim saling berbagi visi-visi mereka secara lebih terbuka dan lebih transparan. Keempat, sudah terfokus pada pencapaian satu tujuan organisasi. 5. Kadang masih terjadi perbedaan pendapat, akan tetapi hal tersebut sudah dapat diselesaikan dengan lebih baik. Keenam, tiap anggota tim saling mengingatkan anggota tim yang lain. Yang ketujuh, merupakan tahap untuk berprestasi dan berkontribusi sebagai pribadi maupun anggota tim dalam mencapai tujuan organisasi. Yang selanjutnya ada adjourning. Yang terakhir nih, ini mapan. Nah, pada tahapan ini biasanya tahapan untuk penyempurnaan. Kedua, kerjasama diperkuat guna menunjang kemajuan, kelanjutan, serta pengembangan organisasi. Yang ketiga, ada pekerjaan dapat diselesaikan dengan sangat baik. 4. Pimpinan memberikan penghargaan kepada anggota tim. 5. Para anggota tim berbagi pengalaman sukses kepada teman-temannya, serta tergerak untuk melakukan benchmarking. Dan yang keenam, mencari tantangan baru lainnya untuk dipecahkan secara tim. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri tim hebat. Yang pertama, kreatif. Kedua, konsisten. Dan yang terakhir, menghasilkan dengan cepat. Salah satu faktor yang membuat sebuah tim berfungsi dengan baik adalah partisipasi dalam seluruh anggota tim. Jadi setiap anggota tim harus ikut berpartisipasi dalam bentuk apa aja, misalkan dalam bentuk uang atau materi atau non materi. Jadi tim akan lebih mudah dalam mencapai suatu tujuannya. Wait, boom. Ternyata. Nah, aspek-aspek yang membentuknya, pertama, kemampuan dari segi mental dan intelektual, yakni yang berkaitan dengan kondisi-kondisi attitude dan aptitude.
Dan yang kedua, personality dari orang-orang yang tergabung dalam kerjasama peran-peran tersebut. Gimana sih membangun tim itu? Nah, yang pertama itu perjelas keahlian dan tanggung jawab para anggota tim. Kedua, buat peraturan panduan dan prosedur atau SOP. Ketiga, bantu rekan yang masih baru dalam tim. Dan yang terakhir, picu dan pacu kreativitas. Selanjutnya ada peran-peran fungsi. Peran-peran fungsi anggota tim dalam organisasi. Yang pertama itu ada koordinator atau si koordinator. Ciri-ciri dari si koordinator ini, pertama, kepemimpinannya kuat dan dewasa, mampu menentukan arah dengan jelas, tegas dalam mengambil keputusan, memiliki rasa percaya diri yang tinggi, terbuka untuk menerima masukan, memiliki kemampuan komunikasi, konsisten, tidak pelin-pelan. Yang terakhir, delegator yang baik. Selanjutnya ada shepherd atau si pendorong. Ciri-ciri dari si shepherd ini, pertama, suka akan tantangan dan dinamis. Memiliki keteguhan hati untuk menyelesaikan hambatan, sering dianggap kurang mempertimbangkan perasaan orang, berpikir secara garis besar atau pokok-pokoknya saja, terus tidak suka yang terlalu rinci. Nah, selanjutnya ada si plan atau si cerdas, kreatif dan imajinatif, intelektualitasnya tinggi, daya analisisnya tinggi, bisa dan mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sulit. Selanjutnya ada monitor evaluator. Ujang, where are you? Lanjutin aja ya. Selanjutnya ada monitor evaluator atau si pengkaji. Yang pertama, sangat bersifat rasional, sangat bersifat hati-hati, kritis terhadap validitas suatu gagasan atau ide-ide atau suatu perencanaan, strategis, melihat semua kemungkinan, memutuskan dengan cepat dan tepat, lalu lemah dalam menyampaikan gagasan dan hubungan antar pribadi. Cek baru masuk nih, Laila baru masuk dan Ujang menghilang. Ya, tetap kita lanjutin. Selanjutnya ada waris. Nah, implementer atau si pengimplementasi. Ciri-cirinya disiplin tinggi dan konservatif, kuat dalam memegang aturan, mempunyai kemampuan untuk mengatur agar sesuatu berjalan dengan tertib, nalar dan logikanya sangat kuat, pekerja keras yang tidak mudah merasa bosan ataupun cepat menyerah, bisa merubah ide menjadi tindakan nyata. Jelaskan ya suara aku. Nah, selanjutnya ada research investigator atau penggali potensi. Semangat kerja sangat tinggi, ini ciri-cirinya ya. Semangat kerja sangat tinggi, komunikatif dan ekstrovert. Ekstrovert itu maksudnya dia memiliki sifat yang terbuka ya, jadi dia bisa berkomunikasi dengan orang lain dengan mudah. Terus orangnya pokoknya dia terbuka aja sama orang lain, dan dia bukan orang yang memiliki kepribadian yang tertutup. Memiliki keingintahuan yang tinggi, mampu menggali potensi dalam tim, cepat menangkap atau mengembangkan peluang-peluang yang ada dan yang terjadi. Lalu bila tak mendapat tantangan, semangatnya akan menurun dan mundur. Selanjutnya ada team worker atau si pekerja tim. Ciri-cirinya dia cerdik dan taktis, kuat dalam hubungan interpersonal. Ujang udah nongol lagi. Halo Ujang. Kooperatif serta diplomatif, pendengar yang baik, tidak suka dengan konflik, mampu membangun semangat tim, tidak tegas dalam menentukan pilihan bila terjadi perbedaan pendapat di dalam tim.
Dan yang terakhir banget ini ada completer atau si penyelesai. Ciri-cirinya dia, pertama serius dan hati-hati dalam pekerjaan, lebih melihat pada hal-hal rinci atau teknis, menemukan kesalahan dan kelalaian, sangat kaku atau rigid dalam hal menjaga ketepatan jadwal dalam tugas-tugas, menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, tidak berani mengambil risiko tinggi, dan dia tuh suka ragu dalam mengambil keputusan. Nah, kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap anggota tim, kalian bisa baca di PPT-nya. Pertama, kemampuan mendengarkan, kemampuan mengajukan pertanyaan, kemampuan meyakinkan, memiliki rasa hormat, keinginan menolong, dan keinginan berbagi. Nah, gimana sih harusnya anggota tim itu? Pertama, berinteraksi satu dengan lainnya. Kedua, memiliki interdependensi. Ketiga, mendefinisikan diri sendiri dan didefinisikan oleh orang lain sebagai milik kelompok. Keempat, menganut norma-norma yang sama, saling mempengaruhi dan memotivasi, melaksanakan aktivitas dengan tujuan tertentu, merasa bahwa kelompok memberi manfaat kepada kepentingan bersama dan kepentingan pribadi. Nah, selanjutnya ada struktur hubungan antar anggota. Yang pertama itu ada struktur kompetitif. Di sini strukturnya itu saling berkompetensi untuk menjadi yang terbaik. Jadi mereka itu saling menunjukkan bakat mereka jadi yang lebih baik dibanding kelompok yang lain. Kedua, struktur individual, yaitu setiap anggota kelompok berusaha mencapai target, tetapi masing-masing bekerja secara independen. Selanjutnya ada struktur kooperatif, yaitu anggota kelompok berusaha mencapai target dengan menggabungkan usaha mereka. Jadi kalau kooperatif itu mereka tuh mau mencapai target dengan kemampuan masing-masing, kan setiap orang tuh kemampuannya berbeda-beda ya. Nah, mereka gabungin tuh kemampuan mereka semua untuk mencapai tujuan dan target-target mereka di tim itu. Nah, di sini ada 5 elemen pembentuk kelompok yang kooperatif. Yang ketiga, ada elemen-elemennya. Yang pertama, kesaling tergantungan yang positif. Kedua, terjadinya interaksi langsung, face to face interaction. Ketiga, ada rasa bertanggung jawab pada masing-masing individu atau individual accountability. Keempat, keterampilan hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal itu hubungan yang kuat antar anggota ya. Dan yang terakhir, proses kelompok yang efektif atau effective group processing. Selanjutnya ada prinsip-prinsip berinteraksi. Nah, kalian bisa baca lagi ya di situ. Yang pertama, adanya tantangan. Kedua, adanya kontak lebih dari satu orang. Adanya kesetaraan atau kesamaan. Adanya komunikasi antar pihak-pihak yang berinteraksi. Salah. Nah, selanjutnya peran para pemimpin dalam membangun tim yang kuat. Pemimpin di sini perannya pertama di depan memberi contoh. Jadi di depan para anggota timnya itu, pemimpin itu harus memberikan contoh yang baik untuk para anggotanya supaya mereka tuh bisa supaya si pemimpin itu bisa jadi panutan si anggota timnya itu. Nah, terus selanjutnya bersama-sama bekerja keras. Jadi baik pemimpin atau anggota tim semuanya harus ikut kerja keras dalam keinginan untuk mencapai suatu kesuksesan ya. Dan yang terakhir, memberi dorongan dari belakang. Pemimpin itu harus bisa memberikan dorongan
untuk anggota-anggotanya, supaya anggota-anggotanya ini tetap punya rasa semangat dalam menjalankan tugas-tugasnya. Selanjutnya ada kaidah-kaidah pokok dalam berinteraksi. Pertama, menjaga atau menumbuhkan harga diri. Berarti ngantuk ya? Ya, kita lanjutin ya. Mendorong keterlibatan. Selanjutnya berempati. Keempat, berbagi pemikiran. Dan yang kelima, memberi dukungan. Ujang ngantuk nggak? Terus semangat ya semua, kita masih harus belajar, oke? Halo Laila mana, gambarnya nggak ada. Selanjutnya ada menjaga dan menumbuhkan harga diri. Ya, orang-orang itu butuh dihormati dan dihargai untuk dapat termotivasi, percaya diri dan berinovasi dan berkomitmen pada pekerjaan mereka. Jadi semua orang itu pasti harus dihormatin dan dia juga harus dihargain dari pencapaian-pencapaian yang udah dia lakukan. Nah, untuk termotivasi juga. Nah, untuk menjaga harga diri seseorang, maka yang dapat kita lakukan itu pertama, fokus pada fakta yang ada. Kedua, hargai dan dukung orang tersebut. Terus yang ketiga, jelaskan maksud dengan baik. Ya. Selanjutnya ada empati. Nah, empati itu sebagai seorang pemimpin, kita mungkin pernah mengalami situasi yang melibatkan suasana emosi anak buah kita, seperti suasana berhasil atau kegagalan. Untuk mengendalikan situasi seperti ini, kita perlu menggunakan rasa empati dengan pertama, meredakan emosi-emosi yang negatif. Jadi kalau pemimpin itu nggak boleh terlalu emosi, apalagi emosinya emosi negatif, karena itu akan mempengaruhi anggota timnya. Kedua, memanfaatkan emosi-emosi yang positif. Nah, kalau di sini, kalau kita lagi merasakan emosi yang positif, sebaiknya ditularkan kepada anggotanya, supaya anggotanya itu termotivasi sama keadaan kita yang baik. Nah, yang ketiga, menanggapi dengan baik fakta dan perasaan. Ya, dan yang terakhir, mengembangkan kesetaraan dan keadilan. Mana nih nggak maju? Nah, cara mendorong anggota tim. Ujang hilang lagi nih, sepertinya dia sinyalnya hilang. Ya, kita lanjutin lagi ya. Selanjutnya, cara mendorong anggota tim agar terlibat. Kita perlu mendorong keterlibatan dari para anggota tim dengan cara-cara pertama, mengajak dan mempersuasi. Kedua, menggali, ini aku tipe ya, menggali gagasan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memancing. Ketiga, menghargai setiap pendapat anggota tim. Dan yang terakhir, mendorong tanggung jawab para anggota tim dengan mengikut sertakan mereka. Laila suaranya nggak nyala ya? Oh, udah nyala lagi. Nah, selanjutnya ada 4 kiat berbagi pemikiran. Cara terbaik untuk membangun kepercayaan adalah dengan membuka diri tentang apa yang ada dalam pikiran kita. Ketika berbagi, kita harus ingat pada 4 kiat di bawah ini. Yang pertama, menyampaikan perasaan dan pandangan dengan cara-cara dan keadaan yang sesuai dan tepat. Kedua, menjelaskan alasan di balik keputusan yang diambil, gagasan ataupun perubahan yang Anda lakukan. Ketiga, memastikan gagasan, pendapat serta pengalaman dengan melengkapi, bukan menggantikan gagasan yang sudah ada. Dan yang keempat, jujur menceritakan perasaan yang sebenarnya untuk membangun kepercayaan yang tulus dari orang lain. Selanjutnya, memberikan dukungan. Kesalahan yang sering dilakukan para pemimpin ketika menghadapi anak buahnya yang gagal dalam menjalankan tugas adalah
mengambil alih tugas tersebut. Jadi banyak nih pemimpin-pemimpin yang misalkan melihat anggota timnya itu gagal dalam menjalankan tugasnya si anggota itu. Nah, terus dengan pemikiran pendeknya si pemimpin itu, dia langsung ambil alih tugasnya itu, dan gak jarang yang malah kayak semacam bikin anggotanya tuh ngedown dengan berkata-kata yang enggak, misalkan dengan dia bilang si pemimpin itu bilang kalau misalkan si anggotanya ini tuh nggak baik dalam menjalankan tugasnya. Setiap diperintahkan dia nggak pernah mengikuti aturan-aturan si pemimpinnya itu. Seharusnya pemimpin itu justru mendukung mereka untuk meningkatkan rasa percaya dirinya. Nah, kiat-kiatnya apa aja nih? Yang pertama, tolonglah orang lain untuk berpikir atau bertindak yang benar. Kedua, realitas dengan apa-apa yang Anda dukung, dan jagalah komitmen yang telah Anda kemukakan. Ketiga, hindari untuk mengambil alih atau biarkan tanggung jawab berada padanya dengan melakukan sedikit supervisi. Nah, selesai. Thank you semua teman-teman yang sudah mendengarkan presentasi dari aku tentang materi membangun teamwork. Nah, sekarang buat teman-teman yang mau nanya dan masih penasaran atau masih kebingungan tentang materi aku, silakan bertanya di kolom chat ya. Ya, Denti nanya nih, Denti mau nanya. Ya, Denti, kamu mau nanya apa? Pertanyaan dari Denti, kalau ada anggota yang batu terus mau banget didengar, terus gimana? Padahal gak jelas alasannya. Ya, aku bakal jawab pertanyaan dari Denti ya, satu-satu. Setelahnya ada Rahayu. Kita bakal jawab dulu dari Denti. Kalau ada anggota yang batu terus mau banget didengar, terus gimana? Padahal gak jelas alasannya. Itu kembali ke anggotanya ya. Harusnya si anggota itu tuh sadar kalau misalkan dia itu dalam keadaan yang salah. Terus kalau memang ada pemimpinnya misalkan, atau orang lain yang tahu kondisi dia, coba bicara baik-baik. Bilang sama dia kalau misalkan posisi dia itu bukan posisi, pendapat dia itu salah, bukan salah, kurang tepat. Bilang aja kalau dia itu kurang tepat. Nah, kita koreksi kesalahan dia itu apa, dan apa alasannya dia itu, kenapa dia kayak gitu. Kita harus tahu. Nggak semua, terus kita juga harus kasih dia pengertian kalau semua pendapat itu belum tentu bisa diterima. Belum bisa diterima, terus nggak semua alasan itu bisa dimaklumi gitu deh. Jelas nggak kira-kira jawaban dari aku? Kalau masih belum jelas, nanti kita ulangi lagi ya. Terus yang kedua, bagaimana membangun kelompok kerja yang tangguh dan kompak. Membangun kelompok kerja yang tangguh dan kompak itu kayak tadi, harus dari diri masing-masing si anggota timnya itu. Jadi mereka tuh harus punya kesadaran diri kalau mereka itu ada dalam suatu tim, ada dalam suatu kelompok, dan kalau bukan mereka yang membangun kekompakan, siapa lagi? Jadi mereka harus menumbuhkan rasa empati dalam diri mereka supaya tim mereka itu bisa baik di tangan mereka gitu. Terus kalaupun memang ada pemimpinnya, pasti ada lah ya. Nah, pemimpinnya ini harus memberikan energi positif, semacam positive vibe gitu ya, untuk si anggota timnya.
dengan cara apa aja, misalkan dengan nasihat-nasihat atau ikut membantu dari belakang, mendorong seperti tadi yang aku bilang. Nah jadi pemimpin juga punya peran untuk membangun kelompok kerja yang tangguh dan kompak itu, yang seperti tadi dia harus memberikan contoh di depan para anggota timnya. Terus habis itu dia juga harus sama-sama bekerja keras dengan anggota timnya itu. Terus dia juga harus memberikan dorongan dari belakang. Memberi dorongan dari belakang itu maksudnya memberikan dorongan kepada anggota-anggota timnya dari belakang, entah dengan support atau nasihat-nasihat gitu. Yuk ya, ada yang mau nanya lagi? Terima kasih Denti dan Rahayu telah bertanya. Enak ya Denti makan. By the way, lagunya hilang lagi, ya nggak apa-apa. Di sini kita harusnya berlima ya, dengan saya sendiri dan empat anggota pendengar, bukan 4 anggota pembelajaran. Tapi yang Laila sepertinya sedang kesulitan dalam internet karena dia sedang berada jauh dari Jakarta. Jadi dia mungkin kesulitan sinyal, berada di daerah-daerah terpencil. Ya, terima kasih juga Denti. Semoga materinya membantu kalian dalam membangun tim atau yang lainnya. Baik, Ujang nanya nih, bagaimana sih cara membentuk tim yang baik itu? Apakah tim selalu berdampak dalam kinerja organisasi? Iya, menurut aku tim itu selalu berdampak dalam kinerja organisasi. Kan organisasi itu kan terbangun dari tim. Nah, jadi kinerjanya sangat mempengaruhi juga di organisasi itu. Wait, mati. Ya. Bagaimana sih cara membentuk tim yang baik itu? Membangun tim yang baik seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, para anggota timnya itu harus punya interaksi satu sama lain. Jadi dengan adanya interaksi satu sama lain dari mereka tuh ada keterbukaan satu sama lain. Karena mereka terbuka, jadi mereka tahu kesulitan-kesulitan atau cara mereka membangun motivasi. Kedua, memiliki interdependensi. Aku kurang paham sih di sini interdependensi itu apa. Maaf ya, mungkin nanti suatu hari aku bakal jelasin lagi ke kalian. Terus yang ketiga, mendefinisikan diri sendiri. Jadi kalian harus menunjukkan diri kalian di depan orang-orang lain, di depan anggota tim kalian. Terus kalian juga harus bisa didefinisikan oleh orang lain di tim itu. Tuh, terus menganut norma-norma yang sama. Jadi kalian satu tim itu punya norma yang sama. Kenapa? Karena dengan norma yang sama itu kalian bisa membangun kinerja yang baik. Ya. Terus saling mempengaruhi dan memotivasi. Jadi sebuah tim itu harus saling memotivasi anggotanya. Misalkan ada anggotanya yang lagi ngedown banget nih, nah anggota yang lain harus bantu motivasi dia atau mempengaruhi dia dengan hal-hal baik. Nah, dan kayak gitu tim yang baik tuh bakal kebentuk. Terus melaksanakan aktivitas dengan tujuan tertentu. Saat kalian melakukan aktivitas, misalkan kalian refreshing, kalian jalan-jalan. Satu tim itu mereka jalan-jalan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya mereka tuh menghilangkan jenuh dari kerjaan mereka gitu. Nah, yang terakhir, merasa bahwa kelompok memberi manfaat kepada kepentingan bersama dan kepentingan pribadi. Jadi dalam dirinya si anggota itu juga mereka tuh harus menanamkan dalam diri mereka kalau kelompok yang mereka lagi perankan ini itu memberi manfaat kepada dia sendiri dan juga kepada kelompok itu.
entah itu kepentingan pribadi atau kepentingan bersama. Begitu Ujang. Ya, ada yang mau nanya lagi? Kita masih punya waktu 11 menit lagi untuk bertanya-tanya, atau kita mau bercanda-canda juga nggak apa-apa. Boleh Denti kita nanya, boleh kita nanya lagi. Ya Denti, mau nanya apa? Kita masih punya waktu 10 menit lagi, jadi santai aja ya. Semangat semua. Ternyata Rahayu lebih dahulu mengajukan pertanyaan. Kita satu-satu ya jawab pertanyaannya. Kita bahas dari Rahayu dulu. Bagaimana sih trik-trik agar satu kelompok satu pemikiran? Sebenarnya pemikiran orang itu nggak bisa disatu samakan, tapi tujuannya harus sama. Mereka masuk ke dalam kelompok nih, mereka menjadi satu tim. Nah pasti kan tadi seperti yang aku bilang ya, tim itu kan sekumpulan individu yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi satu kelompok itu gak mesti harus satu pemikiran, tapi mereka harus satu tujuan. Tujuan mereka tuh apa? Mereka tuh punya tujuan apa? Pasti yang namanya membuat kelompok itu mereka punya satu tujuan dong. Kalau pemikiran orang-orang sih nggak bisa kita satu samakan ya. Jadi nggak bisa misalkan aku satu kelompok sama Rahayu terus kita harus satu pemikiran gitu, nggak bisa, karena namanya orang kan punya pemikiran masing-masing ya, punya pendapat masing-masing. Jadi juga hak mereka memiliki pemikiran seperti apa. Tapi satu yang harus mereka punya dan sama itu tujuan mereka masuk kelompok itu apa, tujuannya si orang itu membangun tim itu apa gitu. Begitu Rahayu. Jadi menurut aku sih triknya itu untuk satu kelompok itu satu pemikiran itu lebih baik satu kelompok itu memiliki tujuan yang sama. Jadi mereka harus kembali lagi jadi mereka per anggota itu harus sadar mereka tuh masuk kelompok itu dengan tujuan apa. Nah mereka akan mencapai tujuan itu gitu Rahayu. Nah selanjutnya ada dari Dianti Arifiani. Jalah lama juga ya 45 menit. Dianti Arifiani, gimana kalau mau rapat tapi ada aja yang nggak bisa datang, padahal udah disepakatin harinya tapi masih aja ada yang nggak bisa hadir, padahal rapatnya penting banget. Setiap orang kan punya kebutuhan ya Denti, punya kebutuhan, punya semacam kayak punya kepentingan apa sih ya, pokoknya semacam punya kepentingan masing-masing. Sebenarnya emang susah sih, aku juga ngerasain kalau misalkan kita mau ngadain rapat-rapat tapi ternyata anggotanya nggak lengkap. Soalnya katanya misalkan si A nya ada janji sama yang lain, atau si B nya udah ada agenda mau bantuin orang tua gitu. Nah kita sebagai anggota atau sebagai pemimpin cuma bisa ngasih semacam pengertian kalau emang itu benar-benar penting banget alasannya.
Kalau alasannya nggak terlalu penting, ya kita mau nggak mau kita harus menyadarkan dia lagi kalau apa, kalau itu tuh apa ya, kalau itu penting buat dia kan anggota tim itu, dia harus berkontribusi di situ. Nah jadi dia harus punya kesadaran kalau dia tuh harus membantu di tim itu juga, kalau alasannya nggak terlalu penting dan bisa di apa ya, bisa digeser alasannya. Tapi kalau emang penting banget, misalkan dengan urusan keluarga, ada anggota keluarga yang sakit, dia harus jagain atau apa gitu, ya nggak apa-apa. Emang yang namanya rapat dengan satu tim itu susah buat hadir semuanya. Kembali ke diri masing-masing, seberapa mereka tuh paham kepentingan tim, kepentingan dia di tim itu, dan seberapa tanggung jawab dia di kelompok itu gitu. Begitu Denti, apa jelas menurut kamu? Ya kita masih punya 5 menit buat nanya-nanya. Untuk Laila, sepertinya kamu lagi kesusahan banget ya. Semangat sayang, semoga cepat ada internetnya ya. Oke Rahayu, sama-sama, terima kasih juga. Semoga jawabannya bermanfaat dan kamu ngerti sama jawaban aku. Lagi puasa banyak ngomong, aus juga ya. Semangat ya kalian. Puasa kita masih puasa kita 10 hari lagi dan lebaran. Aku mau minta maaf sekarang. Mohon maaf lahir batin ya semua. Gak jelas banget anjir. Laila, testing. Ya kita masih punya 4 menit buat nanya-nanya. Laila boleh nanya, mumpung Laila belum nanya. Oh iya dong, dengan Dianti yang lagi makan, Ujang yang ngantuk, terus Ayu yang lagi di kasur sepertinya, dan Laila yang baru hadir. Annyeong Laila. Laila ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya Laila masih bingung. Semangat ya semua kalian. By the way, Denti, kamu udah bisa belum ngerekam? Wah, paket kamu habis kuy. Ya, download aplikasi apaan? Snagit. Oh iya, pakai Snagit juga bisa. Dia kayak semacam screen recording juga kan ya. Laila, kamu udah upload ke YouTube dan Empower? Habis ini kira-kira siapa yang mau on? Habis ini siapa bebas. Tapi wait ya, aku beli paket dulu karena paket aku mau habis sepertinya. Oke, ini udah habis waktunya, kelas aku udah selesai. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak materi aku, dan pastinya ini juga membantu aku di UAS aku, UAS Patono, dengan mata kuliah web based training. Semoga kita semua bisa lulus bareng-bareng ya, dan semua kita
dan semuanya bisa dapat nilai. Yeay. Ya, sekian dari aku. Makasih banget buat kalian dan semangat juga buat kalian. Maaf kalau ada salah-salah kata atau salah jawaban atau jawaban yang ngarang atau jawaban yang gak berfaedah atau jawaban yang ngasal atau apapun itu, tapi tetap aku makasih banget buat kalian udah mau hadir di live streaming aku. And makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.